Kami dari kelompok 12 di sini akan presentasi mengenai problem solving and discussion making. Perkenalkan, anggota kami ada Natasha, ada saya sendiri Angelina, ada Marfu Hasri, dan Mazda Rawia. Studi kasusnya yaitu Pak Parto adalah seorang pengusaha UMKM di bidang kuliner di Kota Bandung. Ia memulai usaha kulinernya dan dari gerobak nasi goreng 7 tahun yang lalu, bermodalkan hanya dengan uang sebesar Rp500.000 yang hanya dipinjamkan dari tetangganya. Ia memperkenalkan resep nasi goreng ala mertua dengan campurkan ikan tuna dicampur telur dan terong yang butan dari pelanggan. Semua ia kerjakan sendiri dan hanya dibantu oleh istrinya, malam sampai tengah malam setiap harinya. Hanya dalam waktu 6 bulan, ia sudah mempekerjakan 2 orang karyawan dengan tenda yang lebih luas dan menambah menu makanannya seperti pecel lele, geprek, dan nasi kebuli, campur oyong, dan ayam bakar khas Pak Parto. Resep makanan itu adalah dari istri yang memang senang masak dan bereksperimen. Hanya dalam waktu 2 tahun, usaha Pak Parto berkembang pesat sehingga dari gerobak ia pindah ke warung permanen yang tetap di 3 lokasi di Kota Bandung. Ia telah memiliki 15 karyawan dan semua warungnya adalah profit dan sebagian besar pelanggannya adalah mahasiswa atau orang kantoran. Hanya harga makanan yang dibanderol Pak Parto tergolong ramah kantong. Ia tidak banyak mengambil untung, hanya 10% dari modal yang dikeluarkan. Pak Parto akhirnya dikenal sebagai pengusaha UMKM yang sukses dan ia akhirnya melebarkan usahanya dengan menambah 3 lokasi warung lagi dan semua berada di lokasi yang strategis. Tidak hanya itu, sejak tahun 2018 akhir, ia membuka jalur kuliner online yang mampu berkontribusi 40% dari total bisnis kulinernya. Ia senantiasa menjaga suplai bahan baku masakan langsung dari petani di desa atau nelayan dari sumbernya. Ia juga telah menambah promosi melalui Instagram dan Facebook. Pak Parto telah memiliki hampir 75 karyawan yang sebagian besar adalah anak muda dengan tingkat turnover karyawan rata-rata 25% per tahun. Ia tetap mengandalkan menu-menu legendanya, yaitu nasi goreng ala mertua, pecel lele geprek, nasi kebuli campur oyong, dan ayam bakar khas Pak Parto. Pak Parto juga mendapatkan banyak penghargaan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi sebagai tokoh inspiratif. Karena pertumbuhan yang sangat pesat, Pak Parto juga menambah suplai bahan baku dari pasar induk dan pengusaha hidroponik. Dan berinvestasi di dapurnya dengan kelompok kompor yang mampu memasak dalam jumlah besar secara lebih cepat. Ia juga memulai mentransformasi beberapa warungnya menjadi mix ala warung dan kafe, yang menurutnya akan cocok untuk pasar anak muda yang senang nongkrong di kafe. Namun di tahun 2020 dan 2021, ini menjadi tahun yang menantang bagi Pak Parto, karena profit usahanya drop lebih dari 30%. Ia kesulitan membayar sewa lokasi warung dan gaji karyawan. Ia merasa COVID-19 ini telah membuat kesulitan bagi bisnisnya. Ia juga mulai kehilangan pelanggan setianya lebih dari 25%. Pak Parto merenungi nasib dan berandai-andai jika COVID-19 cepat selesai. Ia merasa sebagai pengusaha kelas teri, ia tidak cukup modal bersaing dan dengan para pengusaha kelas kakap yang bisa gencar melakukan promosi di berbagai channel dengan biaya yang jauh lebih besar. Dari studi kasus tersebut, apa masalah yang dihadapi Pak Parto? Apa saja kemungkinan penyebabnya? Dan solusi dan keputusan seperti apa yang bisa diambil? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita mulai dari nomor 1, yaitu masalah yang dihadapi oleh Pak Parto. Jika kita membaca
wacana studi kasus sebelumnya, bisa kita ketahui bahwa masalah yang sedang dihadapi Pak Parto saat ini bersumber dari menurunnya profit usaha kuliner yang ia geluti, sehingga dari permasalahan utama tersebut memunculkan masalah-masalah lainnya, yaitu Pak Parto tidak bisa membayar sewa dan juga gaji karyawannya. Selanjutnya menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu kemungkinan penyebab menurunnya profit usaha kuliner Pak Parto. Menurut kelompok kami, menurunnya profit usaha disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya yang pertama dari aspek marketing. Pada bagian marketing, penyebab usaha Pak Parto yaitu promosi yang dilakukan secara online masih lemah, tapi promosi ini masih bisa dilakukan secara offline. Yang kedua, ada pengelolaan, di mana pengeluaran keuangan pada usaha Pak Parto meningkat, harga bahan baku usaha juga meningkat, dan margin terlalu rendah. Yang ketiga, yaitu ada kompetitor. Kompetitor memiliki modal yang lebih besar dibandingkan usaha Pak Parto, serta kompetitor lebih inovatif. Yang keempat, ada customer. Penyebab penurunan daya beli customer ini karena adanya perubahan selera dan memiliki perubahan pelanggan selama COVID-19. Yang kelima, ada distribusi, di mana perusahaan Pak Parto masih memiliki kesulitan pada akses dari pemasok. Yang keenam, ada pandemi. Dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 yaitu adanya kebijakan perbatasan sosial dengan adanya masa PPKM dan sistem lockdown. Dan yang ketujuh, ada penjualan. Terbatasnya jam operasional pada usaha Pak Parto dan menu makanan pada usaha Pak Parto yang monoton. Solusi yang bisa diambil. Yang pertama, marketing. Pada bagian marketing, dapat melakukan promosi melalui media sosial perusahaan dengan cara membuat konten 3 kali dalam sehari, yang isinya mempromosikan produk usaha Pak Parto, dan juga dapat melakukan promosi menggunakan media sosial para karyawan. Yang kedua, pengelolaan. Dapat mencari bahan baku yang lebih murah dibandingkan sebelumnya, serta melakukan efisiensi di semua bidang. Selain itu, sebelumnya karyawan bekerja dapat dilakukan training terlebih dahulu, menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya, dan memberikan reward kepada karyawan yang melakukan kinerja yang sangat bagus. Yang ketiga, kompetitor. Perusahaan Pak Parto dapat melakukan inovasi dengan menggunakan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi dengan strategi yang dilakukan kompetitor yang sudah berhasil. Keempat, customer. Perusahaan Pak Parto dapat melakukan penambahan menu-menu makanan yang bervariasi lagi yang bisa menarik perhatian customernya. Pandemi. Dengan adanya COVID-19, ini perusahaan Pak Parto bisa bekerja sama dengan GrabFood, GoFood, ShopeeFood untuk bisa menstabilitaskan penjualan pada perusahaan. Yang keenam, seller. Membuat inovasi makanan yang sesuai dengan selera konsumen dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Buat keputusan. Dari beberapa solusi yang tersedia, kelompok kami memutuskan untuk melakukan promosi melalui media sosial perusahaan dengan cara membuat konten 3 kali dalam sehari yang isinya mempromosikan produk usaha Pak Parto dan juga dapat melakukan promosi menggunakan media sosial para karyawan. Bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood untuk bisa menstabilitaskan penjualan pada perusahaan, serta memutuskan untuk tidak panik dan tidak berhenti menjual. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.